Kita lanjutkan untuk eh, kuliah yang tadi sempat terputus. Nah, ini tentunya pemilihan calon-calon tadi panelis konsumer juga tidak langsung aja main tarik-tarik konsumer yang ada di jalanan. Tentunya harus menggunakan kuesioner terlebih dahulu untuk pre-selection. Juga kita hanya mengcapture informasi-informasi dari user tentunya ya, tidak atau pengguna atau pengkonsumsi dari produk atau kategori produk tersebut. Tidak asal misalnya yang tidak menggunakan produk kita juga ambil, tentunya tidak ya, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang terkait misalnya perusahaan menginginkan happy user, ya happy user yang dijadikan target untuk panelis tersebut. Tidak semua konsumen. Tentunya tahu apa bedanya konsumer dan konsumen. Yang berikutnya, kalau bisa untuk beberapa metode kita lakukan FGD customer dulu. Karena terminologisnya tentunya perlu dikonsensuskan. Meskipun ada informasi dari database leksikon QDA, tetapi terkadang bahasa konsumer itu berbeda dengan bahasa uh, panelis expert, sehingga kalau bisa diadakan FGD terlebih dahulu. Terus yang berikutnya, karena tujuan dari misalnya menggunakan panelis consumer itu harus jelas. Karena metodenya sangat beragam, nah kita cari berdasarkan tujuan yang kita inginkan, find the best method. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Cata and Rata. Dari namanya sangat simple. Nah, ini Cata tersebut adalah atau diistilahkan check all that apply, pick any. Istilahnya sebenarnya sudah sejak tahun 1964 dikembangkan oleh Kuhn ketika melakukan marketing research pertama untuk sebuah brand. Ya. Nah, di sini sekarang sejak tahun 2007 sudah dikembangkan juga untuk sensory evaluations untuk melihat consumer preference ya. Dan juga profiling dari sebuah produk untuk mengoptimasi produk tersebut ya, salah satu produknya. Explanations terkadang, nah ini consumer might have strong perceptions atau sample should be different. Nah ini tentunya ini biasanya consumer false preference. Nah kadang untuk juga ketika kita melakukan penelitian, ya, ketika memilih no, kadang di sini harus dijelaskan bahwa no preference juga bisa dipilih oleh atau nah, Cata tersebut sifatnya sebetulnya adalah binary format ya, atau di checklist atau dicontreng ya atau tidak ya. Untuk hedonik kadang disesuai dengan skala kesukaan yang digunakan, baik itu misalnya 6 skala, 7 skala, sampai ada yang juga menggunakan 9 skala. Nah, ini contoh kuesioner dari Cata, Check All That Apply. Yang pertama tentunya kita tanyakan, tidak diberikan sampel terlebih dahulu, apa gambaran ideal dari sebuah kategori produk. Sebagai contoh di sini adalah produk kecap. Eh, Produk kecap diberikan kepada pengguna atau pengkonsumsi produk kecap tersebut bagaimana gambaran ideal dari produk kecap. Pilihannya hanya mencontreng saja, ketika tidak ada pilihan tidak dilakukan pencontrengan. Misalnya tidak ada atribut atau tidak ada atribut misalnya untuk karamel aroma, berarti jangan di checklist, di contoh di sini. Nah, ini hasilnya misalnya dapat dilihat karena pilihannya adalah berupa checklist tadi binomial ya atau tidak, maka hasilnya tentunya menggunakan non-parametric test, yaitu berupa data ini menggunakan Excel stat, misalnya hasilnya berupa ukuran key test untuk each attribute. Ini menunjukkan ada 4
Ada 4 produk yaitu kecap, ABC, Bango, Indofood, dan Sedap. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah ini bisa dilihat yang berbeda nyata, notasinya berbeda, notasi hurufnya berbeda. Hanya ada 3 kategori yang berbeda nyata: smoke aroma, caramel aroma, dan tingkat keasaman dari kecap tersebut. Terlihat dari tabel memiliki notasi yang berbeda. Selanjutnya ketika menggunakan analisisnya ada kontingensi tabel dari data tersebut untuk melihat apakah perbedaan tadi itu nyata atau tidak untuk setiap atributnya tersebut. Angka di sini menunjukkan berapa banyaknya checklist atau berapa banyaknya pilihan di produk tersebut. Nah ini hasilnya ketika terlihat dianalisis dengan menggunakan program, uh, pertanyaan ideal tadi menunjukkan atribut apa sih yang drive terhadap ideal. Di sini terlihat bahwa titik ideal tersebut berdekatan dengan umami, sehingga kecap yang ideal harusnya memberikan rasa yang umami. Dan produk yang mendekati ideal ini tidak ada yang satu kuadran, ada yang paling dekat adalah produk ABC. Ini berdasarkan hasil penelitian. Kadang juga kenapa mesti ditanyakan juga di sini di program Cata itu liking, karena yang ideal belum tentu kita sukai juga, karena seperti diinformasikan ideal itu hanya persepsi imajiner yang ada di kepala kita, belum tentu yang kita sukai juga terhadap persepsi imajiner tersebut. Oleh sebab itu ketika sudah mengkonsumsi produk tersebut ditanyakan juga di catat tersebut kesukaannya. Makanya dilihat juga atribut apa yang disukai oleh konsumen tersebut. Bisa dilihat kalau ini selaras bahwa liking dan idealnya adalah umami. Nah ini bagaimana means drop ya untuk melihat penalti analisis dari program Cata tersebut. Nah hasilnya adalah summary tabel bahwa misalnya atribut does not influence-nya adalah salty, dan nice to have-nya adalah di sini tidak ada, bahkan di sini hanya menyatakan bahwa hasil tersebut ada atribut must not have untuk sebuah produk adalah sourness. Ini merupakan data dari hasil penelitian ya, sebagai contoh saja. Yang berikutnya adalah kakaknya dari metode Cata, yaitu rata. Metode ini relatif baru. Tujuannya adalah mengatasi kelemahan dari metode Cata. Di metode Cata tidak dapat memberikan pengukuran pasti akan suatu intensitas sensori, dan tidak dapat membedakan produk yang memiliki karakteristik sensori yang mirip namun intensitasnya berbeda. Karena ingat kalau di Cata itu pengukurannya binomial, ya tidak tadi, sehingga diperbaiki di rata ada intensitasnya. Bisa intensitas berupa line scale, misalnya sangat lemah sampai sangat kuat, atau juga bisa berupa intensitas numerikal 1, 2, 3, 4, 5 dari yang terendah sampai tertinggi, atau bisa juga berupa checklist ya untuk di rata tersebut. Checklistnya tentunya dipilih dari sangat lemah sampai sangat kuat seperti contoh yang terlihat pada tabel di sini. Nah, kembali misalnya ini sebagai contoh tabel data analisis dari 11 atribut menggunakan rata method. Nilai-nilainya sama dari line scale kita ubah menjadi numerical,
terus diplotkan dan dianalisis of variance-nya, apa aja, bagaimana berbeda nyata atau tidak dari tiap komponen atribut yang diteskan. Hasilnya tentunya bisa diberikan gambaran spider